Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vika Fairita Fadila dengan NIM 2250191123. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 2. Di sini soalnya ada 7. Yang pertama itu ada jelaskan prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Yang kedua ada jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Yang ketiga ada jelaskan apa yang dimaksud dengan orbital sigma, PHI, dan N, berikan contohnya. Terus ada yang keempat itu ada sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang kelima ada disebutkan dan jelaskan instrumentasi spektrofotometri UV visible beserta fungsinya. Yang keenam itu jelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Yang ketujuh ada jelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kita bahas dulu yang nomor 1, soal nomor 1 yaitu jelaskan prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar spektrofotometri UV visible adalah pengukuran prinsip dasar spektrofotometri UV visible adalah pengukuran serapan absorpsi cahaya oleh suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu di daerah ultraviolet 200 sampai 400 mN dan visible 400 sampai 800 mN. Cahaya dengan panjang gelombang dan tertentu diserap oleh elektron dalam molekul sehingga terjadi transisi elektron dan dari tingkat energi rendah ground state ke tingkat energi lebih tinggi excited dan state. Besarnya absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat menurut hukum Lambert-Beer. Yang soal kedua itu ada jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan metode ini adalah senyawa yang dapat menyerap cahaya UV atau visible, yaitu senyawa yang memiliki elektron tak terikat N atau elektron. Contohnya ya ada juga senyawa organik dengan gugus kromofor seperti CO, CC, NN, NO2. Senyawa yang mengandung sistem konjugasi, ada juga kompleks logam yang memiliki transisi senyawa. Ada juga senyawa dengan warna alami atau senyawa yang telah diberi zat pewarna atau kompleksasi. Yang ketiga di sini ada jelaskan yang dimaksud dengan orbital sigma, P, dan berikan contohnya. Orbital sigma, orbital yang terbentuk dari tumpang tindih langsung antara orbital atom, misalnya SSS, P atau PP sejajar. Contohnya ikatan tunggal CH. Ada juga orbital P, yaitu orbital yang terbentuk dari tumpukan tindih sisi lateral antara dua orbital P, contohnya ikatan rangka pada etena CC. Ada orbital N non-bonding, orbital yang berisi elektron bebas yang tidak ikut membentuk ikatan, contohnya pasangan elektron bebas pada atom O adalah H2O atau N pada amina. Yang keempat di sini sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang Xmax itu efek konjugasi. Semakin panjang sistem konjugasi, semakin kecil energi transisi. Xmax bergeser ke arah panjang gelombang lebih besar redshift atau backchromic shift. Pelarutnya adalah pelarut polar dapat menstabilkan
tingkat energi tertentu dan menyebabkan penggeseran spektrum. pH larutan perubahan pH dapat memenuhi bentuk ionik senyawa dan menggeser X-mag. Substitut gugus donor elektron menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar, sedangkan gugus penarik elektron dapat menyebabkan pergeseran ke arah lebih kecil, blue shift atau hypslomic shift. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan instrumensi spektrofotometri UV visible beserta fungsinya. Komponen utama spektrofotometri UV visible yang ke-1 itu ada sumber cahaya. Sumber cahayanya itu ada lampu deuterium untuk UV 200 sampai 400 nm, ada juga lampu tungsten halogen untuk vis 400 sampai 800 nm. Yang kedua ada monokromator memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tunggal menggunakan prisma atau kisi difraksi. Yang ketiga ada cuvette, yaitu tempat sampel biasanya terbuat dari kurva untuk UV atau kaca untuk visible. Yang keempat ada detektor mendekati instansi cahaya yang melewati sampel, misalnya fotodiode atau polypilot tube. Sistem pembaca dan mencatat display menampilkan data absorbansi dan transmitansi. Selanjutnya ada pertanyaannya, yaitu jelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Di sini ada dua bagian, yaitu ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif itu berdasarkan posisi puncak serapan X-mas yang kasus untuk setiap senyawa atau gugus kromofor tertentu dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa. Selanjutnya ada analisis kuantitatif itu berdasarkan hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi hukum Lambert-Beer dari kurva kalibrasi antara absorpsi dan phase konsentrasi standar konsentrasi sampel pada hitungan. Selanjutnya, yang terakhir itu pertanyaan dari jelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihannya itu cepat, mudah, dan relatif murah. Terus ada juga memerlukan sampel dalam jumlah kecil, dapat menggunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, sensitivitas cukup tinggi. Ada juga kekurangannya itu hanya dapat digunakan untuk senyawa yang menyerap cahaya UV atau visible. Intervensi dari pelarut atau zat lain dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga itu kurang spesifik dibandingkan metode lain seperti HPLC atau inframerah atau disebut juga IR. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.